Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajibin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asdiqai qabla nabda dirasah ya bina lin nusalli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali tentang zakat yang sudah dibahas. Tentang zakat ini nanti kita masuk kepada zakat mal. Kemudian juga nanti pada hikmah dari berzakat. Kita langsung saja pada materinya. Zakat mal atau yang kita sebut sebagai zakat harta, dihitung nisab zakat mal atau zakat harta itu harta yang telah mencapai nisab, mencapai hitungan dan dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dibayarkan zakat. Jadi harta yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dibayarkan zakat. Besarnya zakat dibayarkan 2,5%. Berapa yang capai nisabnya ya nanti hitungannya sama seperti hitungan yang kemarin tentang emas yang 850 gram. Ya, nisab emas, seorang muslim memiliki emas dalam ukuran yang telah ditentukan atau mencapai nisab, maka wajib untuk dizakatkan. Nilai nisab emas, kalau kita punya emas sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Nah, kalau kita punya emas 85 gram, maka kita wajib membayar zakatnya 2,5% dari emas yang dimiliki, yaitu misalkan Bu Hamidah memiliki emas sebesar 200 gram tidak dipakai dan usia kepemilikannya sudah 1 tahun, maka Bu Hamidah harus membayar zakatnya emas itu. 200 gram kali 2,5% kali 800.000 sama dengan 5 gram kali 800.000 sama dengan 4 juta. Zakat emas yang harus dibayarkan oleh Ibu Hamidah itu sebesar 4 juta. Itu kalau kita punya 200 gram. Tapi kalau kita punya misalkan di bawah 85 gram, berarti kita tidak masuk kategori zakat. Gitu ya. Ini bisa dibaca tuntunannya di sini. Oke, selanjutnya untuk nisab perak, perhitungan perak, zakat perak sama dengan emas 2,5% dari jumlah perak yang dimiliki. Nisab perak sebesar 200 gram, ya 200 dirham atau seberat 595 gram. Jadi maksudnya apabila seorang muslim memiliki perak sebesar minimal 595 gram dan memiliki selama 1 tahun, maka wajib membayar zakat. Contohnya misalkan gini, Ahmad memiliki perak sebesar 1000 gram dan telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau 1 gramnya itu 10.000, maka perhitungan peraknya adalah 1000 kali 2,5%. Kali 1000 sama dengan 25 kali 10.000 sama dengan 250.000. Jadi zakat perak yang perlu dibayarkan oleh Ahmad itu 250.000 kalau dia punya perak 1000 gram. Lihat aja hitungannya seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk nisab binatang ternak, apabila seorang muslim memiliki binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, maka wajib untuk membayar zakat. Mungkin sapi bisa sama dengan kerbau ya, kalau ada yang punya kerbau. Kewajiban ini dikenakan apabila binatang ternak telah dimiliki selama 1 tahun dan mencapai nisab. Oke. Nah, nisabnya ini banyak sekali. Unta misalkan, kalau unta itu kita nisab binatang ternak unta sebanyak 5 ekor. Kalau kita punya 5 ekor atau di atas 5 ekor, maka kita punya kewajiban untuk berzakat katanya.
misalkan kita punya 9 ekor unta, maka kita bisa mengeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Kalau misalkan kita punya 14 ekor, maka hitungannya 2 ekor kambing. Nah, ini beberapa rinciannya yang dikemukakan oleh Majelis Ulama. Jadi bisa melihat di sini. Selanjutnya untuk yang sapi, seorang muslim yang memiliki peternakan sapi apabila mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, maka wajib membayar zakat. Nisab sapi adalah batasnya itu maksimalnya minimalnya itu 30 ekor. Jika sapi yang dimiliki berjumlah di bawah 30 ekor, maka tidak wajib dizakatkan. Sapi yang kalau kita punya 30 sampai 39 ekor, maka kita bisa mengeluarkan zakatnya dalam 1 tahun 1 ekor sapi. Umurnya 1 tahun, umur 1 tahun memasuki 2 tahun. Jantan atau betina katanya. Bisa juga betina kita keluarkan sebagai zakat untuk untuk jumlah 30 sampai 39 ekor gitu. Kalau di bawah itu ya kita tidak masuk kategori zakat. Oke. Ini bisa dilihat rinciannya. Kambing, jika seseorang memiliki peternakan kambing selama 1 tahun dan telah mencapai nisab. Nisab kambing adalah 40 ekor. Jadi batas minimal kita kena zakat untuk kambing kalau kita punya kambing atau domba 40 ekor. Kalau udah 40, kita punya 40 ekor, punya 40 ekor sampai 120 ekor, maka kita wajib membayar berbayar zakat 1 tahun itu 1 ekor kambing gitu. Kalau punya 121 sampai 200 ekor 2. Kalau di atas itu maka 3, 4, 5 dan sebagainya itu ya. Ini ketentuannya bisa dilihat di sini. Untuk nisab binatang ternak, kerbau dan kuda setara dengan nisab sapi, yaitu sebanyak 30 ekor. Jadi kalau udah punya 30 ekor baru kemudian kita bisa berzakat. Kalau di belum ya. Untuk nisab ternak unggas setara dengan sejumlah 20 dinar, dengan setara dengan sejumlah uang 20 dinar, dengan perkiraan 1 dinar sekitar 4,25 gram emas murni. Jika seorang muslim memiliki ternak unggas atau perikanan senilai 20 dinar dalam 1 tahun, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5% dari total harga ternak yang dimiliki. Jadi ditotalkan dulu kemudian dihitung ke harga emas ya. Oke. Nah, ini pertanian. Di pertanian juga sama kena zakat, tetapi nisabnya itu 5 wasaq. 5 wasaq itu setara dengan 750 kilogram. Jadi kalau kita pertanian kita baik itu seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan, kalau penghasilannya kita itu dari pertanian itu misalkan mencapai 750 kilogram atau di atas itu, maka kita harus membayarkan zakat gitu ya. Nah, di sini ada rinciannya, bisa dilihat saja tentang rinciannya ini. Bahkan kita bisa melihat di internet terkait dengan rincian yang dikemukakan oleh Majelis Ulama, atau juga yang nanti kita telaah dari Badan Amil Zakat Nasional. Oke, untuk barang dagangan sama juga ada nisabnya. Seorang muslim yang memiliki dagangan dalam bentuk barang maupun jasa, dia punya kewajiban membayar zakat perniagaan. Jadi dagangnya itu dia kena zakat. Perdagangannya itu memiliki nilai usaha sebesar 85 gram emas. Jadi batasnya itu aja. Jadi kalau nilai semua usaha kita itu di atas 85 gram emas, maka kita punya kewajiban untuk membayar zakat 2,5% setiap tahunnya dari total kekayaan usaha itu.
Misalkan kita konversikan ya, misalnya 1 gram emas itu sekitar 842.000 per gram, karena harga emas kan berubah-ubah. Jadi nilai usaha 85 gram emas itu setara dengan 71.570.000. Misalkan Pak Komar punya usaha toko buku dan alat tulis menulis. Dalam waktu setahun memiliki nilai usaha mencapai 100 juta rupiah. Misalkan dia yang nilai usahanya sekian ya, 100 juta rupiah. Maka perhitungan zakat Pak Komar adalah 100 juta kali 2,5%. Hasilnya adalah ini per tahun ya, 2.500.000. Jadi Pak Komar, dari penghasilan Pak Komar 100 juta per tahun itu harus dikeluarkan zakatnya setahun sekali 2.500.000. Oke. Ini untuk harta rikaz. Rikaz itu hisab, harta temuan. Temuan itu barang-barang yang penemuan-penemuan kita kalau kita misalkan ke laut lalu menemukan permata, intan dan sebagainya, atau barang-barang berharga, maka kalau kita pun dapat kena zakat. Dikeluarkan untuk barang yang terpendam dari tanah dan ditemukan, barang berharga yang ditemukan, atau sejenis harta karun lah kayak gitu. Cara menghitung zakat rikaz yang temuan itu, misalkan dicontohkan oleh Bu Rahma, tidak sengaja menemukan gelang emas sebesar 5 gram di tengah jalan. Setelah ditanya-tanya orang sekitar tidak ada yang mengaku. Ditunggu lama, tidak ada orang yang mencari-carinya. Akhirnya Bu Rahma membawa pulang emas tersebut. Setelah lama menunggu kabar, tak ada seorang pun yang mencari gelang emas tersebut. Misalkan ya, jika Bu Rahma memutuskan untuk mengambil gelang emas tersebut, maka wajib membayar zakat senilai 20% dari total nilai barang yang ditemukan. Jadi perhitungannya tuh 1 gram emas misalkan seharga 800.000, 5 gram kali 800.000 kali 20%, jadi sama dengan 800.000. Bu Rahmah wajib membayar zakat harta temuan tersebut sebesar 800.000 dari misalkan yang tadi itu yang gede itu ya, misalkan dari 20% seharga 800.000 ke 5 gram yang dari 5 gram itu. Jadi kalau misalkan 5 gram aja udah 1 gramnya 18.000, kan cukup besar juga ya kayak gitu. Oke. Zakat penghasilan, seorang muslim yang bekerja dan memiliki penghasilan balik merdeka maka diwajibkan membayar zakat penghasilan. Profesi lah istilahnya kalau penghasilan itu. Zakat dikeluarkan apabila penghasilan dari profesi yang digeluti telah mencapai nisab lebih dari 85 gram emas. Zakat dibayar apabila profesi telah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Profesi arsitektur, profesi dokter, profesi konsultan, profesi-profesi yang menghasilkan uang, menghasilkan punya kekayaan dari profesi itu pada dasarnya dikenakan zakat, disebut dengan zakat penghasilan. Nilainya kalau dia sudah dalam setahun itu dari profesi itu misalkan dia mencapai 85 gram emas, maka diwajibkan untuk bayar zakat sebesar 2,5% begitu. Oke, kita lanjut sekarang dengan manfaat zakat. Ini dibaca saja. Manfaat zakat itu secara keagamaan, zakat itu menjalankan satu di antara rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Ta'ala. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. Zakat juga artinya kan sebagai tazkiyah, artinya upaya untuk mensucikan diri kita dari berbagai dosa-dosa itu. Zakat dari manfaat dari aspek akhlaknya adalah menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan
dada kepada pribadi pembayar zakat itu. Jadi kita punya sikap empati. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih, empatik ya kepada saudara kita yang tidak punya. Zakat merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Ini lagi-lagi tazkiyah, artinya yang menumbuhkan kesucian pada diri kita. Ini istimaiyah, segi sosial kemasyarakatan. Jadi zakat itu ada fungsi manfaat sosialnya, membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin, memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat keberadaan mereka. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dengki yang ada dalam dada fakir miskin. Zakat juga memperluas peredaran harta benda atau uang. Jadi tidak berkumpul pada satu individu, tapi berputar luas, dan setiap orang juga bisa merasakan karena pada harta orang itu terdapat hak yang harus dikeluarkan untuk yang lain. Nah, demikian yang bisa disampaikan terkait dengan zakat mal, kemudian manfaat dari zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.